channel Todopedia dan di video kali ini gue tuh pengen banget untuk ngebahas saham-saham apa aja sih yang diuntungkan dari kondisi makroekonomi saat ini. Dimana sekarang ini nih di bulan Juli akhir tahun 2026 ya ada beberapa kondisi makroekonomi yang menurut gue akan berpengaruh ke bursa saham. Yang pertama itu adalah suku bunga yang udah naik dari akhir bulan Mei ya, udah naik sebesar 100 basis poin sampai sekarang. Ya, terus yang kedua itu adalah rupiah yang masih melemah. Ya, trennya masih melemah teman-teman ya. Sekarang rupiah itu ada di kisaran 17.900 sampai 18.000. Terus yang ketiga itu harga minyak mulai naik lagi setelah kemarin udah sempet turun. Ya, jadi harga minyaknya udah mulai naik lagi teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya, crude oil ini udah mulai naik lagi. Ya, kemarin sempat nyentuh 67 USD per barrel, sekarang udah nyampe 90 USD per barrel. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas saham-saham apa aja sih yang diuntungkan dari kondisi makroekonomi ini. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date ke channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia dengan masuk ke linkit/Todopedia, atau teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia itu dengan masuk ke channel page Todopedia, kalian masuk ke bagian tab store. Di situ teman-teman bisa dapetin produk digital Todopedia yang tentunya berguna banget buat kalian, bisa nambah ilmu investasi kalian. Oke? Nah, langsung aja teman-teman kita bakalan bahas ya, ada beberapa saham yang diuntungkan dengan kondisi makroekonomi kayak kenaikan suku bunga, rupiah yang masih melemah, dan juga harga minyak yang udah mulai naik lagi ya. Nah, saham kategori pertama ya, jadi gue akan bagi jadi beberapa kategori ya. Saham kategori pertama, emiten kategori pertama yang akan diuntungkan di kondisi makroekonomi saat ini itu adalah saham-saham atau emiten-emiten yang punya uang cash yang besar dan utang yang minim. Kenapa begitu? Karena gini teman-teman, kalau di kondisi makro seperti ini, di mana suku bunga udah dinaikin, ya, artinya kedepannya bunga pinjaman akan makin gede. Nah, emiten-emiten yang punya uang cash yang besar, utangnya minim, ya, atau mungkin ya lebih bagus lagi dia nggak punya utang sama sekali, itu artinya dia akan bebas beban bunga. Ya, kalau bunga pinjaman naik, maka emiten yang punya pinjaman bank itu beban bunganya akan naik. Itu akan mengganggu, akan menggerus profitability. Nah, kalau misalnya si emiten ini dia nggak punya utang berbunga, ya, apalagi dia punya uang cash yang besar, yang mampu untuk melunasi semua utangnya, artinya si emiten ini dia bebas beban bunga. Jadi meskipun suku bunga naik, tapi dengan dia nggak punya utang, dia nggak perlu bayar beban bunga. Ya, nah, selain itu teman-teman, tadi gue ada mention ya, emiten yang punya uang cash yang besar itu diuntungkan. Nah, kenapa diuntungkan? Karena gini teman-teman, dengan suku bunga udah naik dari 4,75 ke 5,75 ya, artinya obligasi itu kuponnya akan semakin besar. Deposito pun bunganya juga akan semakin besar ke depannya. Artinya apa? Uang cashnya ini bisa sebagian nih diinvestasiin ke instrumen yang rendah resiko kayak deposito sama obligasi, dan dari situ dia dapat bunga, dapat kupon yang lebih gede. Karena kan bunga depositonya naik, kupon obligasi juga lebih gede. Jadi emiten-emiten ini dapat peluang nih untuk investasi di instrumen yang low risk ya. Misalnya dia punya cash, dia nggak tahu cashnya mau dipakai buat apa, ya udah diinvestasiin dulu aja di instrumen investasi yang low risk kayak obligasi deposito, dapat kupon, dapat bunga yang lebih gede, dan dari situ mereka bisa dapetin pendapatan bunga yang lebih besar. Ya, jadi emiten-emiten yang punya uang cash yang besar dan utang yang minim itu akan diuntungkan. Apalagi emiten-emiten yang punya uang cash besar dan dia punya deposito dalam USD. Ya, kalau dia punya uang cash dan cashnya itu ditaruh di deposito dan depositonya itu dalam USD, itu bisa semakin menguntungkan lagi. Karena kan rupiah melemah nih, artinya kalau dia pegang USD, ketika nanti dibalikin ke rupiah, dikonversi ke rupiah, dia akan dapat rupiah yang lebih banyak. Gitu ya. Jadi emiten yang diuntungkan kategori yang pertama itu adalah emiten yang punya cash besar, utangnya minim, apalagi kalau cashnya dalam bentuk USD. Nah, kita bakalan cari ya emiten-emiten seperti itu apa-apa aja. Ya, nah di sini gue udah bikin screening ya, jadi gue nyari ya saham-saham mana aja nih yang cashnya besar, terus saham-saham mana aja yang utangnya minim,
ya, dan gue pengen saham-saham ini ya valuasinya murah, dividennya juga gede, ya. Jadi gue di sini setup screening, ya. Gue pakai stock universe-nya IHSG, dividen yield-nya 7,5%, payout rasionya di bawah 100%, ya. Ini filter klasiknya Todopedia ya, jadi dividen yield minimal 7,5%, terus dividen payout rasionya di bawah 100%, PE rasionya murah ya, di bawah 9%. Kita juga mau selain dia generate cash, dia juga generate free cash flow minimal 100M, ya. Terus untuk uang cashnya itu lebih besar daripada total current liabilities. Jadi uang cashnya itu udah mampu untuk melunasi semua utang jangka pendek, ya. Dan juga untuk quick ratio itu di atas 1. Nah, quick ratio ini apa? Quick ratio ini adalah rasio antara berapa sih uang kas plus investasi jangka pendek plus piutang usaha dibanding dengan kewajiban jangka pendek. Jadi quick ratio ini mau mengukur seberapa mampu sih perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya dengan uang cash, dengan piutang yang dia punya. Tanpa dia harus jual inventory, tanpa dia harus jual persediaan. Ya, nah dari screening ini kita dapat ada 9 saham nih teman-teman ya, yang memenuhi kriteria kita. Ya, ada AADI, ada ACES, Cita, DKFT, Demas, IPCC, MSTI, SMSM, dan juga Toto. Ya, jadi emiten-emiten ini, 9 emiten ini berpotensi diuntungkan dengan suku bunga yang naik nih. Dengan suku bunga yang naik, dengan rupiah yang melemah, ya, emiten-emiten ini berpotensi diuntungkan. Ya, nah apakah beneran diuntungkan apa enggak? Belum tentu, karena kita juga mesti lihat mereka punya pengeluaran. Ya, kalau misalnya mereka punya uang cash dalam USD, oke lah itu menguntungkan. Ya, artinya nanti ketika dikonversi ke rupiah jadi makin gede. Nah, tapi kalau mereka punya pengeluaran dalam bentuk USD itu juga akan jadi menghambat. Ya, jadi teman-teman mesti cek lagi nih. Ya, dari emiten-emiten ini, dari saham-saham ini mana-mana aja yang bisnisnya itu keluar duit dalam bentuk USD. Gitu ya. Dia keluar duit dalam bentuk USD yang artinya dia harus konversiin rupiahnya ke USD. Ya, itu bisa memberatkan bisnisnya karena rupiahnya kan melemah. Gitu ya. Nah, beberapa emiten yang punya uang cash dan cashnya itu mayoritas dalam USD, ya. Contohnya nih, dari yang 9 ini, itu ada AADI, ada Cita, ada SMSM, dan juga ada DKFT. Ya, jadi emiten-emiten ini ada emiten-emiten yang punya uang cash dan cashnya itu mayoritas dalam bentuk USD. Jadi deposito USD. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, emiten yang punya uang cash besar, utangnya minim, dan juga cashnya itu dalam bentuk USD. Nah, selain dari 9 saham ini, ya ada beberapa emiten lain juga ya yang nggak masuk di screening, tapi dia punya uang cash itu dalam bentuk USD. Ya, contohnya kayak beberapa emiten nikel, kayak NCKL, Inco, itu mereka punya uang cash dalam bentuk USD. Ya, jadi ketika mereka punya uang cash dalam bentuk USD, ya itu akan diuntungkan. Apalagi kalau dia uang cash dalam bentuk USD deposito pula. Ya, jadi dia dapat bunga deposito plus nanti ketika dikonversi ke rupiah, dia dapat rupiah yang lebih banyak lagi karena selisih kurs. Nah, dari 9 saham ini, gue mau masukin satu filter lagi. Gue mau masukin satu kriteria lagi, yaitu gue pengen emiten-emiten ini yang masuk ke dalam screening itu punya net debt. Ya, net debt-nya itu di bawah 0. Artinya apa? Artinya uang cash mereka itu bisa lebih besar daripada utang berbunganya. Nah, tadi di awal kan gue udah ngomong ya bahwa ketika suku bunga naik, maka bunga pinjaman akan meningkat. Nah, kita mau emiten-emiten yang memang cash-nya itu udah bisa ngelunasin utang berbunganya, utang bank. Pinjaman banknya bisa dilunasin sama uang cash-nya. Makanya kita mau net debt itu di bawah 0. Artinya cash-nya itu lebih besar daripada debt. Ya, net debt itu kan uang cash yang dia punya dikurangi dengan debt atau utang berbunga. Nah, kita akan screening ulang ya. Nah, ternyata 9-9-nya ini masih memenuhi teman-teman ya. Jadi 9-9-nya ini masih lolos screening. Ya, jadi nggak ada yang gugur nih. Tetap 9 saham ini. Ya, dimana 9-9-nya ini punya net debt. Teman-teman bisa lihat di sini net debt-nya negatif. Ya, ini dalam kurung ini maksudnya negatif. Ya, artinya mereka punya uang cash yang lebih besar daripada utang berbunganya, yang artinya dari segi kemampuan untuk bayar utang berbunga itu mereka masih bagus, dan mereka
bisa untuk ngelunasin utang berbunganya, dan dari situ mereka bisa meminimalisir beban bunga. Kategori yang kedua itu adalah emiten ekspor. Ya, emiten ekspor tentunya akan diuntungkan ya, karena dengan mereka jualan produk ke luar negeri, ya mereka akan dibayar dalam mata uang asing, dalam USD. Ya, nah dengan kayak gitu ketika mereka konversi ke rupiah, ya ketika USD-nya dirupiahkan, kalau rupiahnya lemah, maka ya rupiahnya yang mereka dapat itu akan semakin banyak. Ya, jadi dengan mereka itu ekspor barang, dapat pendapatan USD, maka pendapatan yang dirupiahkan itu bisa meningkat. Ya, contohnya apa? Contoh emiten-emiten yang ekspor itu apa? Ya, ada beberapa. Ya, emiten batubara itu kayak AADI, ITMG, ya itu mayoritas ekspor, teman-teman. PTBA juga meskipun dia mayoritas domestik, tapi itu hampir 50-50 domestik dan ekspor. Ya, yang gua tahu untuk PTBA rasionya terakhir itu adalah 53% domestik, 47% ekspor. Jadi meskipun PTBA itu dominannya domestik, tapi porsi ekspornya juga gede, 47%. Gitu ya. Itu untuk batubara. Selain dari batubara ada emiten-emiten nikel kayak Inco, NCKL itu juga ekspor. Terus di luar dari pertambangan, di luar komoditas ada SMSM. Ya, SMSM itu juga dia ekspor komponen otomotif, komponen filternya dia ekspor ke luar negeri. Ya, jadi SMSM ini juga akan diuntungkan ketika rupiah itu melemah. Gitu ya. Nah, itu kategori yang kedua. Jadi emiten-emiten yang ekspor ini tentunya akan diuntungkan. Next, kategori saham berikutnya yang juga diuntungkan di kondisi makro saat ini itu adalah saham-saham di sektor perbankan. Nah, tapi bukan sembarang saham bank, ya. Saham-saham bank yang diuntungkan di kondisi makro saat ini, ya, saham-saham bank ini adalah saham-saham bank yang punya casa rasio yang besar dan juga non-performing loan atau NPL yang kecil. Ya, saham-sahamnya contohnya apa? Contohnya kayak BBCA, itu dia casanya besar, NPL-nya juga kecil. Terus BMRI, casanya juga gede, NPL-nya juga kecil, bahkan paling kecil se-Indonesia. Terus BBNI juga casa rasionya cukup besar dan juga NPL-nya kecil, BNGA juga termasuk, ya. Intinya saham-saham bank yang casanya itu di atas 60% dan NPL-nya itu di bawah 2%, itu saham-saham bank yang menurut gua bisnisnya akan cukup tahan di kondisi makro saat ini. Kenapa begitu? Karena gini teman-teman, ketika suku bunga naik, artinya beban bunga tabungan sama beban bunga deposito itu naik. Jadi perbankan itu harus bayar bunga yang lebih besar ke nasabah yang punya tabungan sama deposito di bank itu. Nah, tapi ketika casa rasio atau rasio dana murahnya itu tinggi, ya artinya porsi dana yang bunganya kecil itu tinggi di atas 60% dari total dana simpanan, maka si perbankan ini mereka itu punya kemampuan untuk menahan kenaikan beban bunganya itu supaya naiknya nggak terlalu tinggi. Gitu ya. Jadi dengan casa rasionya besar, apalagi kayak BBCA sampai 80%, itu mereka itu punya kemampuan untuk bisa menahan kenaikan beban bunga. Yes, memang beban bunga pasti naik. Ketika bunga tabungan naik, bunga deposito naik, maka beban bunga naik gitu ya. Jadi kenaikan suku bunga akan menaikkan beban bunga tabungan dan deposito. Tapi dengan casanya besar, kenaikannya itu ditahan. Kenaikannya itu dibuat nggak terlalu gede banget. Bisa ditahan kenaikannya. Ya. Nah, jadi perbankan-perbankan yang casa rasionya besar itu akan cukup tahan di kondisi saat ini. Nah, selain casa rasio besar, perbankan dengan NPL atau non-performing loan atau rasio kredit macet yang kecil itu juga menurut gua akan cukup tahan di kondisi saat ini karena kualitas aset mereka tuh udah bagus. Ya, artinya mereka punya kemampuan untuk menyeleksi nasabah-nasabah yang minjem duit dari mereka. Ya, jadi mereka mastiin nih bahwa nasabah-nasabah yang minjem duit itu memang nasabah-nasabah yang punya kualitas kemampuan membayar utang yang bagus. Gitu ya. Jadi udah diseleksi. Jadi gue ngeliat bahwa perbankan-perbankan, terutama perbankan yang nyasarnya itu ke corporate ya, kayak BBCA, BMRI, BBNI, ya BNGA juga nyasar ke corporate, ya. Ini perbankan-perbankan ini nasabah-nasabah yang minjem duit dari dia itu nasabah-nasabah yang memang kualitas keuangannya cukup bagus. Gitu ya. Jadi potensi untuk kredit macet itu lebih kecil. Ya.
lebih kecil daripada kredit kayak consumer, kredit UMKM ya. Kredit corporate itu potensi gagal bayarnya itu probabilitasnya lebih kecil. Gitu ya. Jadi dengan kayak gitu mereka bisa lebih tahan, dan dengan potensi NPL-nya kecil, maka mereka nggak perlu keluarin beban pencadangan yang besar, dan dari situlah itu bisa ngebantu profitabilitas. Nah, kategori yang terakhir, emiten yang juga akan diuntungkan di kondisi makroekonomi saat ini itu adalah emiten minyak atau oil. Ya, dimana dengan harga crude oil itu udah naik lagi ya dari 67 ke 90 USD per barrel, itu bisa jadi katalis yang positif untuk emiten-emiten minyak. Ya, dengan harganya naik, tentu mereka berpotensi dapat pendapatan yang lebih besar. Ya, jadi emiten-emiten minyak kayak emiten produsen minyak, contohnya kayak Medco sama ENRG, terus juga emiten-emiten jasa hulu migas kayak Elsa sama Apex, terus juga jasa distributor bahan bakar, contohnya kayak Akra, ini akan berpotensi diuntungkan. Ya, jadi prediksi gue adalah untuk kuartal 3 dan kuartal 4, mereka-mereka ini akan diuntungkan. Oke, jadi overall itu dia ya, emiten-emiten yang berpotensi diuntungkan di kondisi makroekonomi saat ini. Jadi emiten-emiten ini gue ngelihat untuk kuartal ketiga sama kuartal keempat, kemungkinan besar kinerja keuangannya itu akan bagus. Nah, tapi tentunya nggak semua ya dari emiten-emiten tadi kinerjanya itu pasti bagus. Ya, penting untuk kita juga ngelihat gimana bisnisnya, gimana mereka hasilin pendapatan, gimana mereka ngeluarin pengeluaran, ya pendapatannya dapat dari mana, pengeluarannya untuk apa, berapa persen pendapatan yang dalam bentuk USD, berapa persen pengeluaran yang harus keluar USD, itu kita mesti pahami lebih dalam. Ya, jadi kita mesti pahami bisnisnya, ya gimana prospek ke depannya, gimana manajemen ngeluarin duit untuk investasi buat ngembangin bisnis, apakah manajemen masih serius untuk ngembangin bisnis, atau apakah manajemen itu lebih fokus ke depannya untuk dividen atau buyback aja. Itu kita mesti cari tahu ya, gimana manajemen ngebawa bisnisnya ini ke depannya. Ya, jadi kita pastiin kita pahami bisnisnya, kita baca laporan keuangan, kita lihat website perusahaan, dan kita paham ya bisnisnya itu jualan apa, produk atau jasanya itu apa, dan prospeknya gimana. Oke, so itu dia videonya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan teman-teman juga bisa scan QR yang ada di bawah untuk support Todopedia supaya kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan investasi itu 100% ada di tangan kalian masing-masing. Kalian yang tentuin sendiri mau beli dan juga mau jual. Ya, oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.